Ramadan di Baghdad terasa lebih menyengat tahun ini. Di pelataran luas Masjid Agung yang beralaskan marmer putih, aroma debu jalanan bercampur dengan wangi gaharu yang menguar dari dalam masjid. Orang-orang berkumpul di bawah naungan pilar-pilar besar, menunggu waktu asyar sambil menahan lapar dan dahaga yang mulai menguji kesabaran. Di tengah kerumunan itu, berdirilah seorang pengembara asing bernama Ahmed. Ia adalah seorang pemikir yang dikenal sering merantau dari satu kota ke kota lain, hanya untuk mengguncang iman orang-orang dengan logika murni yang ateistik. Dengan jubah hitam yang rapi dan tatapan mata yang tajam, ia berdiri di atas sebuah tumpuan batu, memandang rendah orang-orang yang sedang bersiap mengambil wudhu. "Wahai penduduk Baghdad yang malang," seru Ahmed, suaranya lantang membelah kesunyian siang itu. "Kalian sedang lapar, haus, dan lelah. Dan sekarang, kalian bersiap untuk bersujud lagi? Ini adalah sujud ketiga kalian hari ini, dan nanti kalian akan melakukannya 2 kali lagi. Katakan padaku, jika Tuhan kalian itu Maha Tahu dan Maha Mengerti, bukankah Dia sudah tahu apa yang kalian inginkan? Mengapa kalian harus melakukan ritual yang sama 5 kali sehari? Kenapa tidak 1 kali saja di pagi hari agar sisa harimu bisa digunakan untuk bekerja dan beristirahat? Bukankah 5 kali sehari adalah pemborosan waktu yang tidak masuk akal?" Suasana pelataran menjadi gempar. Para jamaah saling pandang, merasa terhina namun bingung mencari jawaban yang logis untuk membungkam kesombongan pria itu. Saat itulah, dari arah pintu gerbang samping, muncul Abu Nawas dengan langkah santai, membawa sebuah guci air kosong di bahunya. Ahmed melihat Abu Nawas dan tersenyum sinis. "Ah, sang penghibur istana. Kemarilah, Abu Nawas. Jelaskan padaku dengan logikamu yang katanya jenius. Jika aku memberikan laporan pada raja, aku cukup melakukannya sekali. Jika aku menyatakan cinta pada kekasihku, sekali saja sudah cukup meresap. Mengapa Tuhanmu menuntut 5 kali? Apakah Tuhanmu pelupa sehingga harus diingatkan berkali-kali? Ataukah kalian yang terlalu takut sehingga harus menyogoknya sepanjang hari?" Abu Nawas meletakkan guci airnya, menyeka keringat di dahinya, lalu menatap Ahmed dengan pandangan yang tenang namun penuh arti. "Tuan Ahmed yang terpelajar," ujar Abu Nawas lembut. "Sebelum aku menjawab mengapa harus 5 kali, izinkan aku bertanya padamu. Aku lihat jubahmu sangat hitam dan bersih. Namun, kau telah berjalan di jalanan Baghdad yang berdebu ini sejak pagi. Jika kau ingin tetap bersih dan tampan seperti sekarang, apakah kau cukup mandi sekali saja saat bayi dan menganggap itu cukup untuk seumur hidupmu?" Ahmed tertawa meremehkan. "Tentu tidak. Tubuhku terkena debu dan keringat setiap saat. Aku harus mandi setiap hari agar kotoran itu hilang." Abu Nawas tersenyum lebar, matanya berkilat jenius. "Begitu jugalah dengan solat, wahai tuan yang kritis. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan debu, bukan debu tanah, melainkan debu dosa, debu kelalaian, debu keserakahan, dan debu kesombongan seperti yang sedang kau tunjukkan sekarang. Jika manusia hanya solat sekali sehari, maka di antara waktu pagi dan malam, hatinya akan tertutup tebal oleh kotoran duniawi. Allah menetapkan 5 waktu agar setiap kali hatimu mulai berdebu karena urusan pasar, urusan politik, atau urusan perut, kau segera membasuhnya dengan air sujud. Kami tidak sholat 5 kali karena Allah butuh diingatkan, tapi karena kami yang butuh dibersihkan berkali-kali agar jiwa kami tidak busuk sebelum sampai ke liang lahat." Abu Nawas kemudian menyitir sebuah hadis yang sangat indah untuk mengunci argumennya. "Tuan Ahmed, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian sekiranya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi di sana 5 kali sehari? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Beliau bersabda, "Demikianlah perumpamaan solat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa-dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. "Tuhan kami," lanjut Abu Nawas, "tidak butuh sujud kami, tapi Dia memberikan sungai itu di depan pintu waktu kami agar kami tetap menjadi manusia yang bersih. Kau bilang sekali sudah cukup? Maka kau adalah orang yang membiarkan tubuhmu mandi sekali di pagi hari, lalu membiarkan lumpur menempel di wajahmu hingga malam tiba. Apakah itu yang kau sebut logika efisiensi?" Ahmed terdiam. Ia melihat ke arah guci air Abu Nawas, lalu melihat ke arah jubahnya sendiri yang mulai terasa kusam. Logika, debu kehidupan, yang dibawakan Abu Nawas meruntuhkan argumen efisiensinya. Orang-orang di pelataran bersorak kecil,
merasa bangga dengan jawaban sang pujangga. Ahmed berdeham, mencoba menutupi kegugupannya. Baiklah, soal kebersihan mungkin kau benar. Tapi bukankah syalatmu itu membosankan? Gerakannya sama, bacaannya sama. Jika kau makan makanan yang sama 5 kali sehari, kau akan muntah. Mengapa kalian tidak bosan? Ahmed berdiri bersedekap, matanya mengikuti gerakan jamaah yang baru saja menyelesaikan sholat asyar berjamaah. Ia tersenyum sinis melihat ribuan orang bergerak serentak, rukuk bersama, sujud bersama, bangkit bersama. Baginya, itu adalah pemandangan yang mekanis, seperti sekumpulan prajurit kayu yang digerakkan oleh satu tali. Lihatlah mereka, Abu Nawas, tunjuk Ahmed ke arah barisan jamaah. Gerakan yang sama, bacaan yang sama, di waktu yang sudah ditentukan secara kaku. Jika solat adalah bentuk kerinduan kepada Tuhan, bukankah kerinduan itu harusnya bebas? Jika kau merindukan istrimu, kau tidak akan membacakan puisi yang sama 5 kali sehari, bukan? Jika kau melakukannya, istrimu akan menganggapmu gila atau bosan setengah mati. Mengapa Tuhanmu menginginkan pengabdian yang monoton seperti robot? Repetisi adalah pembunuh rasa, lanjut Ahmed. Sesuatu yang diulang-ulang tanpa variasi akan kehilangan jiwanya. Kalian bersujud hanya karena jadwal, bukan karena getaran hati. Jika kalian hanya sholat 1 kali tapi dengan cara yang kreatif dan berbeda setiap hari, bukankah itu lebih indah bagi Tuhan daripada ritual yang membosankan ini? Repetisi adalah pembunuh rasa, lanjut Ahmed. Sesuatu yang diulang-ulang tanpa variasi akan kehilangan jiwanya. Kalian bersujud hanya karena jadwal, bukan karena getaran hati. Jika kalian hanya sholat 1 kali tapi dengan cara yang kreatif dan berbeda setiap hari, bukankah itu lebih indah bagi Tuhan daripada ritual yang membosankan ini? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu ia memegang dadanya sendiri. Ia berjalan mendekati Ahmed dan memintanya melakukan sesuatu yang aneh. Tuan Ahmed, kau adalah orang yang sangat menghargai variasi dan kebebasan. Sekarang, cobalah kau perintahkan jantungmu untuk berhenti berdetak dengan pola yang membosankan itu. Mintalah dia berdetak dengan melodi musik yang berbeda setiap jam agar kau tidak bosan. Atau, cobalah berhenti bernapas dengan pola hirup buang yang monoton itu. Cobalah hirup udara sekali saja untuk 1 minggu agar kau punya banyak waktu untuk berkreativitas tanpa gangguan rutinitas napas. Ahmed mengernyitkan dahi. Itu konyol. Jantung dan napas adalah urusan biologis. Itu adalah mesin penopang hidup. Jika polanya berubah atau berhenti, aku mati. Abu Nawas menjentikan jarinya dengan keras. Tepat sekali. Kau sendiri yang mengatakannya. Ada hal-hal di dunia ini yang harus diulang dengan pola yang sama justru, karena hal itu adalah penopang kehidupan. Solat bagi kami bukan sekadar puisi atau lagu hiburan yang butuh variasi agar tidak bosan. Solat adalah napas bagi ruh dan detak jantung bagi iman. Jika ruhmu tidak diberi napas, lewat solat 5 kali sehari dengan pola yang tetap, maka imanmu akan sesak napas, dan akhirnya mati di tengah hiruk-pikuk dunia. Kau tidak bosan bernapas karena kau tahu kau butuh udara. Kami tidak bosan solat karena kami tahu kami butuh Tuhan. Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah kunci tua dari sakunya. Lihat kunci ini. Ia memiliki gerigi yang kaku dan bentuk yang tidak bisa diubah-ubah sesuka hati. Jika aku ingin kreatif dan memotong salah satu geriginya agar terlihat lebih artistik, apakah kunci ini masih bisa membuka pintu rumahku? Tentu saja tidak, jawab Ahmed pendek. Begitu pula lah solat, tegas Abu Nawas. Solat 5 waktu dengan aturan yang tetap adalah gigi kunci yang diberikan langsung oleh Sang Pencipta untuk membuka pintu rahmatnya. Kami tidak berhak mengubah bentuk geriginya, hanya agar terlihat tidak membosankan bagi akal manusia yang sempit. Kami mengikutinya karena kami ingin pintu itu terbuka, bukan karena kami ingin menjadi seniman yang mengubah-ubah aturan Tuhan. Abu Nawas kemudian menutup argumennya dengan menyitir prinsip dasar dalam Islam. Tuan Ahmed, Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin, konsisten, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuhan kami lebih menghargai keteguhan seorang hamba yang bersujud 5 kali sehari dalam kondisi apapun, daripada seorang pemikir yang hanya bersujud sekali saat dia merasa ingin saja. Karena kesetiaan diuji lewat rutinitas, bukan lewat perasaan sesaat yang bisa berubah seperti arah angin. Ahmed terdiam. Ia baru menyadari bahwa dalam keteraturan yang ia sebut monoton,
itu, terdapat kekuatan besar yang bernama kedisiplinan jiwa. Ia melihat para jamaah yang keluar dari masjid dengan wajah yang lebih tenang, seolah-olah mereka baru saja mendapatkan oksigen tambahan untuk jiwa mereka. Baiklah, gumam Ahmed sambil mengusap dagunya. Soal rutinitas, argumenmu kuat. Tapi jawab ini, jika Tuhanmu Maha Kaya dan tidak butuh apa-apa, kenapa Dia harus memaksa kalian menyembahnya? Bukankah itu menunjukkan Tuhanmu punya ego yang besar dan butuh pengakuan? Abu Nawas tersenyum, lalu menunjuk ke arah matahari yang mulai terbenam. Pertanyaan yang sangat tajam. Tuan Ahmed, mari kita bahas ego Tuhan. Ini sambil menunggu waktu maghrib tiba. Langit Baghdad mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Aroma kurma dan roti segar mulai tercium dari lapak-lapak di sekitar masjid, menandakan waktu berbuka, iftar, semakin dekat. Namun, ketegangan di pelataran masjid belum juga surut. Ahmed melipat tangannya di dada, menatap Abu Nawas dengan senyum kemenangan yang memprovokasi. Abu Nawas, kau bicara soal napas dan kunci. Bagus, ujar Ahmed dengan nada meremehkan. Tapi jawablah hakikat ini. Kalian menyebut Tuhan kalian Al-Ghani, Maha Kaya dan Maha Cukup. Dia tidak butuh makan, tidak butuh tidur, dan tidak butuh apapun dari makhluknya. Jika benar begitu, mengapa Dia mewajibkan kalian menyembahnya 5 kali sehari? Jika seluruh manusia di bumi ini berhenti sholat, apakah tahtanya akan goyah? Jika tidak, maka perintah 5 waktu ini hanyalah sebuah bentuk keangkuhan ilahi yang ingin dipuja. Mengapa kalian mau diperbudak oleh zat yang sebenarnya tidak butuh sujud kalian? Bukankah itu sebuah paradoks? Lanjut Ahmed. Kalian bilang Dia tidak butuh apa-apa, tapi Dia mengancam dengan neraka jika kalian tidak melapor 5 kali sehari. Itu bukan cinta, itu adalah tirani kekuasaan. Mengapa kalian tidak sadar bahwa solat kalian sama sekali tidak berguna baginya? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu ia menunjuk ke arah matahari yang hampir terbenam di ufuk barat. Tuan Ahmed yang sombong, kata Abu Nawas sambil menunjuk sang surya. Lihatlah matahari itu. Dia memberikan cahaya dan panasnya kepada seluruh dunia. Sekarang, bayangkan jika seluruh penduduk Baghdad keluar ke jalanan dan berteriak memuji matahari. Wahai matahari, kau hebat, kau terang. Apakah pujian itu akan membuat matahari menjadi lebih terang 1 inci pun? Tentu tidak, jawab Ahmed. Lalu, lanjut Abu Nawas, bayangkan jika seluruh penduduk dunia masuk ke dalam bunker bawah tanah, menutup mata mereka, dan mengutuki matahari. Wahai matahari, kau gelap. Kami benci cahayamu. Apakah kutukan mereka akan membuat matahari menjadi padam? Ahmed menggeleng. Matahari tidak peduli pada pujian atau makian manusia. Dia tetap matahari. Abu Nawas tersenyum tajam. Begitulah Tuhan kami, Tuan Ahmed. Allah mewajibkan solat bukan karena Dia butuh tambahan kemuliaan dari sujudmu yang kecil itu. Dia tetaplah Tuhan meskipun kau tidak pernah bersujud. Kami solat bukan untuk menambah keagungan Allah, tapi untuk menjemput cahayanya. Matahari tidak butuh dipuji, tapi manusia butuh cahayanya agar tidak berjalan menabrak tembok dalam kegelapan. Jika kau menutup matamu dari matahari, matahari tidak merugi sedikit pun, tapi kaulah yang akan celaka karena buta arah. Solat 5 waktu adalah cara kami membuka jendela jiwa, agar cahaya Tuhan masuk dan menerangi hidup kami yang gelap. Abu Nawas kemudian menyitir sebuah hadis qudsi yang sangat populer untuk membungkam logika ego Tuhan, sang ateis. Dengarkanlah apa yang difirmankan Tuhan kami dalam hadis yang disampaikan Nabi kami. Wahai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan di antara kalian, manusia dan jin, semuanya berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi, hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya kalian semua berada pada tingkat kedurhakaan yang paling buruk, hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jadi, tegas Abu Nawas, perintah 5 waktu itu adalah hadiah bagi kami, bukan upeti untuknya. Dia mewajibkan solat agar kami tetap terhubung dengan sumber kekuatan, seperti lampu yang harus terus tersambung pada kabelnya agar tidak padam. Dia tidak butuh disembah, tapi kami yang butuh menyembah agar tidak kehilangan jati diri sebagai manusia. Ahmed terpaku. Ia yang tadinya ingin menuduh Tuhan sebagai diktator yang haus pengakuan, kini malah melihat solat sebagai sebuah fasilitas bagi manusia. Analogi matahari benar-benar membalikkan keadaan. Namun, Ahmed belum menyerah.
Ia melihat ke arah kerumunan yang mulai bersiap untuk berbuka puasa. HMPH, kalau memang itu untuk kebaikan kami, kenapa harus ditentukan jamnya? Kenapa tidak boleh senyamannya kami saja? Kenapa harus ada jadwal kaku yang mengganggu aktivitas manusia? Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari sakunya. Tuan Ahmed, kau pernah melihat kereta yang berjalan tanpa jadwal tetap? Mari kita bicarakan soal disiplin waktu setelah kita membatalkan puasa ini. Suasana pelataran Masjid Agung kini lebih tenang setelah gema adzan maghrib berlalu. Jamaah telah membatalkan puasa dengan beberapa butir kurma dan seteguk air. Abu Nawas duduk bersila di atas marmer yang kini terasa sejuk, sementara Ahmed masih berdiri di dekatnya, tampak tidak sabar menunggu jawaban. Kau sudah kenyang, Abu Nawas, cetus Ahmed. Sekarang jawablah, jika Tuhan itu ada di mana-mana dan tidak terikat ruang maupun waktu, mengapa dia membelenggu kalian dengan jadwal yang kaku? Bukankah berdoa, senyamannya, saja lebih tulus daripada berdoa karena dikejar-kejar oleh bayangan matahari? Apakah Tuhanmu adalah seorang mandor yang memegang jam pasir di tangannya? Agama harusnya membebaskan jiwa, seru Ahmed. Tapi kalian justru menjadi budak waktu. Kalian berhenti bekerja saat matahari di tengah langit. Kalian bangun saat fajar menyingsing. Ini bukan spiritualitas. Ini adalah manajemen paksa. Jika aku ingin berbicara pada Tuhan jam 10 pagi, kenapa aku harus menunggu hingga tengah hari? Bukankah formalitas waktu ini justru menjauhkan manusia dari keintiman dengan Sang Pencipta? Abu Nawas mengunyah sisa kurmanya dengan tenang, lalu menatap Ahmed dengan mata yang berbinar jenaka. Tuan Ahmed yang sangat bebas, ujar Abu Nawas. Bayangkan kau adalah seorang kepala sekolah di sebuah madrasah yang paling modern. Kau ingin murid-muridmu menjadi ahli ilmu falak dan kedokteran yang hebat. Namun, karena kau sangat benci pada jadwal kaku, kau berkata pada murid-muridmu, anak-anak, kalian bebas datang ke sekolah kapan saja kalian mau. Kalian bebas belajar apa saja saat kalian merasa nyaman. Abu Nawas berhenti sejenak, lalu bertanya, kira-kira, setelah 10 tahun, apakah sekolahmu akan menghasilkan seorang dokter jenius, ataukah hanya akan menjadi tempat berkumpulnya para pemalas yang tidak tahu apa-apa? Ahmed terdiam, lalu menjawab enggan, mungkin mereka tidak akan belajar secara teratur. Bukan mungkin lagi, Tuan. Mereka pasti gagal, tegas Abu Nawas. Manusia adalah makhluk yang secara alami memiliki sifat lalai dan suka menunda. Jika Tuhan berkata, berdoalah senyamannya, maka nafsu manusia akan selalu berkata, nanti saja, aku masih sibuk. Akhirnya, nanti berubah menjadi esok, dan esok berubah menjadi tidak pernah. Allah menetapkan waktu-waktu solat bukan untuk membatasinya, tapi untuk mendisiplinkan kita. Solat 5 waktu adalah jam waker bagi jiwa. Ia memaksa kita untuk berhenti sejenak dari kegilaan dunia, agar kita tidak lupa bahwa kita hanyalah tamu di bumi ini. Tanpa jadwal, manusia tidak akan menyembah Tuhan. Mereka hanya akan menyembah kenyamanan mereka sendiri. Abu Nawas kemudian mengambil sebotol kecil obat milik seorang kakek yang duduk di dekatnya. Lihat obat ini. Tabib berkata kakek ini harus meminumnya 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Apakah si kakek bisa berkata, aku malas minum berkali-kali, aku minum saja semuanya sekaligus di pagi hari agar sisa hariku bebas? Ahmed mendengus, tentu tidak, dia bisa overdosis atau obatnya tidak bekerja efektif. Persis, seru Abu Nawas. Solat adalah obat bagi penyakit hati, penyakit sombong, kikir, dan marah muncul sepanjang hari. Maka dosisnya pun harus disebar sepanjang hari. Solat subuh untuk memulai hari dengan cahaya, zuhur dan asyar untuk membasuh lelah di tengah terik dunia, maghrib dan isya untuk menutup hari dengan kedamaian. Allah menetapkan waktu ini karena dialah Sang Tabib Agung, yang paling tahu kapan ruh kita mulai merasa sakit dan butuh asupan iman kembali. Abu Nawas menyitir sebuah potongan ayat Al-Quran dengan suara yang berwibawa. Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa, 103. Tuhan kami tidak tunduk pada jam, Tuan Ahmed. Jamlah yang diciptakan untuk membantu kami menghamba. Dengan solat tepat waktu, kami sedang menyelaraskan detak jantung kami dengan harmoni alam semesta yang juga bergerak dalam jadwal yang sangat presisi. Ahmed menarik napas panjang. Argumen, sekolah, dan dosis obat
benar-benar menghantam pemikirannya tentang kebebasan tanpa batas. Ia mulai mengerti bahwa keteraturan bukanlah penjara, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Logikamu masuk akal dalam hal manajemen manusia, gumam Ahmed. Tapi ada satu hal yang paling menggangguku. Jika kalian sholat, kalian harus menghadap ke arah Ka'bah di Mekah. Kenapa harus ke sana? Bukankah tadi kau bilang Tuhan ada di mana-mana? Kenapa kalian bertingkah seolah-olah Tuhan hanya diam di dalam kotak batu hitam itu? Bukankah itu bentuk penyembahan berhala yang kalian samarkan? Bulan telah menggantung tinggi di langit Baghdad, perak dan terang, seolah-olah menjadi saksi bisu atas perdebatan panjang di pelataran Masjid Agung. Jamaah mulai berdiri, merapikan barisan untuk melaksanakan sholat Isya. Di tengah keramaian itu, Ahmed menyilangkan lengannya, wajahnya menantang, menunggu Abu Nawas menjatuhkan argumen terakhirnya. Abu Nawas, ujar Ahmed dengan suara berat, semua penjelasanmu tentang disiplin dan kebersihan jiwa bisa kuterima sebagai etika manusia. Tapi ini yang paling tidak logis. Mengapa kalian harus menghadap ke Ka'bah? Jika Tuhanmu ada di mana-mana, di timur, barat, utara, dan selatan, mengapa kalian harus memutar tubuh ke arah sebuah kotak batu di padang pasir antah berantah? Bukankah itu berarti kalian membatasi Tuhan pada satu titik koordinat? Ataukah sebenarnya kalian sedang menyembah batu itu namun malu mengakuinya sebagai berhala? Jika Tuhan itu tak terbatas, lanjut Ahmed, maka menghadap ke tembok, ke pohon, atau ke arah pantat unta sekalipun harusnya sah-sah saja. Mewajibkan satu arah menunjukkan bahwa Tuhanmu butuh alamat tetap. Ini adalah sisa-sisa tradisi kuno yang tidak masuk akal bagi seorang pemikir modern. Abu Nawas tersenyum tenang. Ia tidak menjawab dengan kata-kata kasar, melainkan mengambil sebatang ranting dan menggambar sebuah lingkaran besar di debu pelataran masjid. Di tengah lingkaran itu, ia meletakkan sebutir batu kecil. Tuan Ahmed, lihatlah lingkaran ini, ujar Abu Nawas. Bayangkan ada 1000 orang berdiri di sepanjang garis lingkaran ini. Jika aku memerintahkan mereka semua untuk menghadap ke depan tanpa arah yang disepakati, maka orang yang di timur akan membelakangi orang yang di barat. Orang yang di utara akan melihat punggung orang yang di selatan. Kekacauan, bukan? Ahmed mengangguk pelan. Ya, itu tidak beraturan. Abu Nawas kemudian menunjuk batu di tengah lingkaran. Sekarang, bayangkan jika aku berkata, semuanya, menghadaplah ke satu titik pusat di tengah ini. Apa yang terjadi? 1000 orang itu tidak hanya menghadap ke pusat, tapi mereka secara otomatis saling berhadapan satu sama lain. Kami menghadap Ka'bah bukan karena Tuhan diam di dalam kotak itu. Kami menghadap Ka'bah sebagai simbol persatuan. Tanpa satu arah, kiblat, barisan umat ini akan pecah. Dengan satu arah, seorang Muslim di Maroko dan seorang Muslim di Baghdad berada dalam satu lingkaran raksasa yang sama. Ka'bah adalah titik gravitasi yang menyatukan hati jutaan manusia agar mereka tidak tercerai-berai saat menghadap penciptanya. Abu Nawas melangkah mendekat. Suaranya merendah namun penuh penekanan. Tuan, jika kau menggunakan kompas, jarumnya akan selalu menunjuk ke arah utara. Apakah itu berarti dewa magnet hanya ada di kutub utara? Tentu tidak. Jarum itu butuh arah utara agar si pengembara tidak tersesat di lautan. Begitu juga dengan kami. Mata kami menghadap Ka'bah sebagai orientasi, tapi hati kami menghadap kepada pemilik Ka'bah. Kami tidak menyembah batu. Kami menyembah Zat yang memerintahkan kami untuk bersatu menghadap batu itu sebagai tanda kepatuhan. Menghadap kemana saja memang boleh bagi Tuhan, tapi menghadap ke satu arah adalah keharusan bagi keteraturan manusia. Abu Nawas menutup perdebatan dengan mengutip perkataan Sayyidina Umar bin Khattab saat mencium Hajar Aswad untuk mematahkan tuduhan penyembahan berhala. Dengarlah apa yang dikatakan pemimpin kami, Umar bin Khattab, di depan Ka'bah. Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat mendatangkan mudharat. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Tuan Ahmed, tegas Abu Nawas. Kami mencium dan menghadap batu itu semata-mata karena kepatuhan, ittiba, bukan karena pemujaan, ibadah. Bagi kami, keindahan tertinggi bukanlah pada objek yang kami tuju, tapi pada ketundukan kami pada perintah Sang Pencipta. Kaulah yang sebenarnya terpenjara oleh logikamu sendiri, karena kau tidak bisa membedakan antara sarana dan tujuan. Gema ikamah terdengar. Ribuan jamaah di Masjid Agung Baghdad merapatkan barisan dengan bahu yang bersentuhan.
Ahmed berdiri terpaku. Ia melihat pemandangan yang luar biasa. Ribuan orang dari berbagai suku dan kasta seketika diam dan menghadap ke arah yang satu dalam harmoni yang sempurna. Ahmed perlahan turun dari tumpuan batunya. Kesombongannya luruh. Ia tidak lantas menjadi mualaf saat itu juga. Namun ia menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas, bisik Ahmed. Aku datang untuk mencari lubang di dalam imanmu. Tapi aku justru menemukan tembok yang tak tergoyahkan dalam logikamu. Mungkin benar, solat kalian bukan penjara, melainkan cara kalian untuk tetap menjadi manusia di dunia yang liar ini. Ahmed berjalan pergi menghilang di kegelapan malam Baghdad, sementara Abu Nawas melangkah masuk ke dalam barisan solat, menghadap kiblat dengan hati yang tenang, menyatu dalam lingkaran cahaya bersama hamba-hamba Allah lainnya. Ternyata, kekalahan intelektual di malam sebelumnya tidak membuat Ahmed benar-benar pergi dari Baghdad. Ia masih penasaran. Keesokan harinya, saat matahari Ramadan sedang terik-teriknya dan penduduk Baghdad tampak lemas menahan lapar, Ahmed kembali mendatangi Abu Nawas yang sedang berteduh di bawah pohon kurma. Abu Nawas, ujar Ahmed dengan suara yang agak serak karena ikut-ikutan haus, meskipun ia tidak berpuasa. Aku akui logikamu soal solat kemarin cukup masuk akal. Tapi lihatlah orang-orang ini. Mereka pucat, lemas, dan produktivitas kota ini menurun hanya karena sebuah ritual lapar. Katakan padaku, jika Tuhanmu itu Maha Pengasih, mengapa Dia senang melihat hambanya menderita karena lapar dan haus? Apakah Tuhanmu adalah seorang sadis yang merasa mulia ketika melihat ciptaannya tersiksa? Bukankah kasih sayang itu berarti memberi makan yang lapar? Lanjut Ahmed. Tapi di bulan ini, Tuhanmu justru memerintahkan yang sudah kenyang untuk menjadi lapar. Apa gunanya penderitaan fisik ini? Jika ingin melatih empati pada si miskin, bukankah lebih logis jika orang kaya cukup membayar uang makan untuk mereka tanpa perlu ikut-ikutan menyiksa diri? Puasa ini bagiku hanyalah bentuk penyiksaan massal yang tidak produktif. Abu Nawas menatap Ahmed dengan tatapan sayu khas orang berpuasa, namun otaknya tetap bekerja secepat kilat. Ia menunjuk ke arah seorang pandai besi yang sedang mematikan apinya untuk beristirahat. Tuan Ahmed yang sangat kasihan pada perut, ujar Abu Nawas pelan. Lihatlah tungku api di sana. Sepanjang tahun, tungku itu terus membara, melahap kayu bakar, dan menempa besi tanpa henti. Jika pandai besi itu tidak pernah mematikan apinya, tidak pernah membersihkan jelaganya, dan terus memaksa mesinnya bekerja, apa yang akan terjadi pada tungku itu? Tungku itu akan hancur, keropos, atau meledak karena panas yang berlebihan, jawab Ahmed. Abu Nawas mengangguk. Begitulah tubuh dan jiwa manusia, Tuan. Sepanjang 11 bulan, tungku, perut kita terus bekerja melahap nafsu, makanan, dan ambisi tanpa henti. Jiwa kita menjadi panas oleh kerak-kerak keserakahan. Ramadan adalah saat di mana Tuhan memerintahkan api itu untuk dikecilkan. Kami tidak sedang disiksa, kami sedang diderajatkan. Tuhan ingin membersihkan jelaga, dosa dan keinginan yang selama ini menumpuk. Puasa bukan penderitaan, melainkan cara agar mesin kemanusiaan kita tidak hancur karena ledakan nafsu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi garam. Ahmed, jika aku memberimu air tawar saat kau sedang tidak haus, kau mungkin akan membuangnya. Tapi jika aku memberimu setetes air saat lidahmu kering pecah-pecah di tengah gurun, kau akan menganggap setetes air itu lebih berharga daripada segunung emas, bukan? Ahmed terdiam. Allah membuat kami lapar bukan karena Dia senang melihat kami menderita, tapi agar kami kembali memiliki rasa. Manusia yang terlalu sering kenyang akan kehilangan rasa syukur. Mereka menganggap nasi dan air adalah hal biasa. Dengan puasa, Tuhan mengembalikan kepekaan itu. Kami diajarkan untuk menghargai hal terkecil. Sesuatu yang paling agung dari puasa bukanlah saat kami lapar, tapi saat kami menyadari betapa lemahnya kami tanpa pemberiannya. Bagaimana kau bisa menyebut Tuhan sadis? Jika melalui puasa Dia justru sedang mengajari kami cara untuk kembali menjadi manusia yang tahu terima kasih. Abu Nawas menutup argumennya dengan mengutip kemuliaan bagi mereka yang rela menahan diri. Tuhan kami berfirman lewat lisan nabinya. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pintu itu tidak diberikan kepada mereka yang hanya bisa mengasihani diri sendiri, Tuan. Tapi diberikan kepada mereka yang mampu menaklukkan nafsu terendahnya, perut, demi tujuan yang lebih tinggi. Lapar kami adalah investasi,
sedangkan kenyangmu yang terus-menerus adalah beban bagi jiwamu sendiri. Ahmed tidak membantah. Ia melihat ke sekeliling, pada orang-orang yang meskipun lemas, namun tetap tersenyum saat berbagi kurma menjelang berbuka. Ada kedamaian yang tidak bisa ia jelaskan dengan teori biologis manapun. Jadi, gumam Ahmed, lapar ini adalah cara untuk mendinginkan jiwa. Benar, jawab Abu Nawas. Karena hanya dalam kondisi dinginlah, seorang manusia bisa berpikir jernih tentang siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Angin malam di Baghdad berhembus perlahan, membawa aroma aspal basah dan wangi sate kambing dari kedai-kedai yang baru saja buka. Di pelataran Masjid Agung, lampu-lampu minyak mulai dinyalakan, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding-dinding pilar. Ahmed berdiri dengan tegak. Kali ini ia tidak berteriak. Suaranya rendah namun penuh racun keraguan. Abu Nawas, bisik Ahmed. Ini adalah pertanyaan terakhirku. Kau bicara soal disiplin, soal kebersihan, dan soal titik pusat. Tapi lihatlah dunia ini. Di sana ada si buta yang merangkak mencari kepingan dirham. Dan di sini ada sang khalifah yang tidur di atas sutra. Ada orang yang lahir jenius, ada yang lahir dengan akal terbatas. Jika Tuhanmu itu adil, mengapa dia memberikan modal yang berbeda-beda kepada manusia? Ahmed melangkah maju, memojokkan Abu Nawas. Jika semua orang diwajibkan menyembahnya dengan cara yang sama, sholat 5 kali, puasa sebulan, bukankah itu ketidakadilan yang nyata? Si miskin berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup, sementara si kaya punya waktu luang untuk khusyuk. Kenapa ujiannya sama, tapi fasilitasnya berbeda? Apakah Tuhanmu sedang bermain judi dengan nasib kami? Kalian menyebutnya Al-Ad, Maha Adil, lanjut Ahmed dengan sinis. Tapi dunia ini adalah panggung ketimpangan. Jika seorang guru memberikan soal ujian yang sama kepada anak jenius dan anak yang kurang beruntung secara mental, guru itu akan disebut zalim. Lalu mengapa kalian memuja Tuhan yang melakukan hal yang sama? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengambil 3 buah gelas kosong dari meja pedagang air di dekatnya. Ia meletakkan sebutir mutiara di gelas pertama, sebutir kurma di gelas kedua, dan sebutir batu kecil di gelas ketiga. Tuan Ahmed yang tajam bicaranya, ujar Abu Nawas pelan. Bayangkan ada seorang saudagar yang sangat bijak. Ia memanggil 3 pelayannya untuk pergi ke pasar. Pelayan pertama diberi modal 10.000 dinar emas, pelayan kedua diberi 100 dinar, dan pelayan ketiga hanya diberi 1 dinar. Ahmed menyela. Nah, itulah ketidakadilan yang aku maksud. Abu Nawas tersenyum. Tunggu dulu. Saat mereka kembali di sore hari, sang saudagar tidak bertanya, siapa yang membawa uang paling banyak? Tapi ia bertanya, seberapa keras kau berusaha dengan apa yang aku berikan padamu? Bagi pelayan yang diberi 10.000 dinar, jika ia hanya untung 100 dinar, ia dianggap gagal karena modalnya besar. Namun bagi pelayan yang hanya diberi 1 dinar, jika ia berhasil untung 1 dinar saja, sang saudagar akan memeluknya dan menyebutnya pahlawan, karena ia telah melipat gandakan seluruh modalnya. Abu Nawas menunjuk ke arah jamaah masjid. Tuan, kau salah paham tentang keadilan. Keadilan bukan berarti setiap orang diberi beban yang sama, tapi setiap orang diberi balasan yang sesuai dengan perjuangannya. Si kaya yang bersedekah 1 juta dinar mungkin pahalanya tidak seberapa di mata Tuhan jika itu hanya 1% dari hartanya. Namun si miskin yang menyisihkan 1 dirham terakhirnya untuk sesamanya, ia telah memberikan seluruh hidupnya. Di mata Tuhan, si miskin itulah yang memenangkan ujian. Tuhan kami tidak melihat hasil akhir, seperti manusia. Dia melihat proses dan pengorbanan. Abu Nawas kemudian menyitir sebuah hadis yang membalikan standar logika materialis Ahmed. Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Tuan Ahmed, tegas Abu Nawas, ketimpangan dunia ini justru adalah alat bagi Tuhan untuk menguji kasih sayang. Si kaya diuji lewat kedermawanannya, apakah ia peduli? Dan si miskin diuji lewat kesabarannya. Jika semua orang sama kaya dan sama pintar, maka sifat saling membantu dan saling melengkapi tidak akan pernah ada. Dunia akan menjadi dingin, karena tidak ada yang butuh siapa-siapa lagi. Ahmed terdiam membisu. Semua peluru argumennya telah habis. Ia menyadari bahwa selama ini ia memandang keadilan dengan kacamata matematika, sementara Abu Nawas memandangnya dengan kacamata hikmah. Jadi, gumam Ahmed dengan suara yang nyaris tak terdengar,
Perbedaan nasib ini adalah agar manusia bisa saling mengenal dan saling mengasihi. Benar, jawab Abu Nawas sambil menepuk pundak Ahmed. Tanpa perbedaan, pelangi tidak akan indah. Tanpa perbedaan, kita tidak akan tahu apa artinya menjadi manusia. Sekarang, Isya sudah tiba. Kau tidak perlu bersujud jika hatimu belum siap. Tapi jangan lagi kau tutupi cahaya matahari bagi orang lain hanya karena matamu sedang perih. Ahmed tertunduk. Ia berbalik dan melangkah perlahan menjauhi pelataran. Ia tidak lagi mengejek, tidak lagi memprovokasi. Di bawah rembulan Ramadan, ia baru saja belajar bahwa di balik setiap mengapa yang ditujukan pada Tuhan selalu ada, karena yang terlalu agung untuk sekadar akal manusia yang terbatas.